at you all. Just sitting back here sniping. Mikhail Timofeyevich Kalashnikov adalah seorang perwira tinggi, insinyur, dan perancang senjata kecil asal Soviet yang dikenal karena mengembangkan senapan jenis AK. Mikhail lahir pada 10 November 1919 di Kurya, yang kini Altai Krai, Rusia. Ia merupakan anak ke-17 dari 19 bersaudara. Pada tahun 1930, di masa pemerintahan diktator Soviet Joseph Stalin, harta dan benda keluarganya dirampas dan mereka diasingkan ke desa Нижняя Маховая. Di usia mudanya, Mikhail sangat tertarik dengan berbagai jenis mesin. Setelah ia lulus kelas 7 sekolah, ia berjalan kaki hampir 1000 km balik ke kota kelahirannya. Di sana, ia mengambil pekerjaan sebagai mekanik traktor. Tak lama kemudian, ia bergabung dengan pasukan Red Army pada 1938. Karena pengalamannya sebagai mekanik dan perawaknya yang kecil, ia ditugaskan sebagai mekanik tank pada Marshal Kutuzov's First Tank Army, menggunakan tank jenis T-34. Di sana, karirnya menanjak hingga akhirnya menjadi komandan pasukan tank. Pada Oktober 1941, Battle of Bryansk, ketika terjadi pertempuran Soviet melawan Jerman, Mikhail terluka parah dan akhirnya dikirim pulang, lalu dirawat di rumah sakit hingga April 1942. Pada rumah sakit itulah, Mikhail banyak menghabiskan waktunya berbincang-bincang dengan sesama tentara yang dirawat tentang persenjataan. Mereka saling bertukar cerita pengalaman perang. Di antaranya, keluhan tentang kurangnya jumlah senapan mesin pada pasukan Soviet dibandingkan pasukan Jerman. Juga mengenai senjata otomatis standar Soviet seperti Popeshe Soropodi yang dinilai kurang andal entah karena terlalu berat ataupun sering macet. Melihat kekurangan senjata infanteri standar tersebut, Mikhail memutuskan untuk merancang senjata baru untuk tentara Soviet. Dengan bantuan beberapa temannya, ia merancang senjata pertamanya, yaitu sebuah submachine gun. Submachine gun itu senjata otomatis yang berkaliber pistol. Pada tahun 1943, Red Army meluncurkan proyek yang bertujuan menciptakan submachine gun yang ringan dan mudah dioperasikan. Mikhail kemudian mengajukan desain senjatanya. Namun sayang, ia belum beruntung karena kompetisi desain senjata itu dimenangkan oleh Alexei Ivanovich Sudaev dengan model PPS-43. Walaupun desain submachine gun-nya tidak lolos, bakat sebagai perancang diperhatikan oleh Jenderal Анатолий Аркадьевич Благонравов. seorang tokoh kunci dalam program persenjataan Uni Soviet dan Komisaris. Pada tahun 1944, Mikhail merancang cartridge intermediate 7,62 x 39 mm. Dalam kompetisi lain pada tahun yang sama, Mikhail merancang karabin, yaitu senapan dengan laras pendek daripada senapan panjang, yang menggunakan cartridge tersebut. Senapan ini terinspirasi oleh desain senapan M1 Garand asal Amerika, yaitu dengan sistem operasi gas long stroke dan rotating bolt. Tetapi, desainnya lagi-lagi kalah dengan karabin SKS yang dirancang oleh Sergei Simonov. Walaupun kalah, konsep ini menjadi basis untuk masuk ke dalam kompetisi senapan serbu pada tahun 1946. Dikarenakan meninggalnya Sudaev, salah satu perancang senjata paling terkenal di Soviet, pada tahun 1946, otoritas Soviet mengadakan kompetisi untuk merancang senapan otomatis berkaliber 7,62. Kali ini, Mikhail menawarkan fitur dari desain toleransi longgar. Perlu diketahui, semua senjata yang lain pada saat ini dirancang dengan toleransi yang ketat. Artinya bagian-bagian senjata yang dirakit ya dengan ketat. Tetapi Mikhail sengaja merakitnya dengan toleransi longgar. Hal ini memungkinkan senapan tetap berfungsi walaupun ada serpihan asing seperti lumpur, pasir, maupun air masuk ke dalam senapan pada saat kontak senjata. Terdapat 15 orang kompetitor pada event itu, dan Mikhail keluar sebagai pemenangnya. Di tahun 1948, senjata rancangan pemenang kompetisi tersebut mulai diproduksi secara massal dengan nama Automata Kalashnikova model 47 atau yang dikenal sebagai AK-47. Senjata ini dijadikan senapan standar untuk tentara Soviet pada 1949, serta dianugerahi pangkat kehormatan Mayor Jenderal 5 tahun kemudian.
Mikhail menghabiskan masa tuanya di apartemen sederhana di kota Izhevsk, di barat pegunungan Ural yang juga dikenal sebagai industri kendaraan bermotor. Di kota inilah dia masih mengabdikan dirinya berbakat di pabrik senjata Izhmash. Pada 17 November 2013, Mikhail dirawat di rumah sakit pada fasilitas medis Udmurtia. Ia meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2013 pada usia 94 tahun akibat pendarahan lambung. Ты слезу утирая.